Kalau baik kita dukung. Tapi kalau jahat, maaf kalian saya kalau mampu dan tidak menimbulkan fitnah, yang kedua sabar, dengan tetap ingkar dengan lisan dan hati. Jadi nggak ada tuh opsi muji, jadi jongosnya. Deklarasi bersama advokat, aktivis ulama, dan elemen masyarakat sipil, civil society tentang mendudukan sikap kritis dan korektif pada kekuasaan Prabowo Gibran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan guru, Mas Ahmad Husinuddin dan guru-guru serta senior-senior saya yang terhormat, saya di sini sangat terhormat bisa menyampaikan satu dua kata-kata. Yang pertama saya hanya menyampaikan tadi mengutip, sebenarnya saya melengkapi semua sudah selesai tadi oleh para senior-senior saya, bahwa terkait legacy tadi saya mau singgung sedikit bahwa di sebuah negara demokratis terkait dengan legacy, jika seorang presiden sudah berani terang-terangan menyalahgunakan kekuasaan, maka jelas dia sudah memahami cara main yang efektif di labirin politik. Dia tahu cara memanfaatkan dan menaklukkan pengaruh politik yang tadi Pak Sandra, tahu cara menyiasati celah hukum, tahu cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan masyarakat, bansos dan sebagainya, tahu terus cara meredam amarah masyarakat yang keluar secara masif, bagaimana kriminalisasi bisa diperhatikan itu, dan terakhir tahu cara menggunakan media secara efektif. Nah, menurut saya ini harus juga tidak bisa kita lanjutkan ke depannya, karena kita mesti konsisten. Yang pertama, saya mengingatkan kepada highlight sekalian dan juga teman-teman di sini semua, para senior serta diri saya sendiri. Kita harus menyadari bahwa kita ini apa? Pemerintahnya ini mau otoriter atau demokratis. Konsistensi inilah yang sulit. Permasalahan yang timbul baik dari kita, kemudian dari masyarakat, negara. Ini salah satunya adalah tidak konsisten. Kita sangat tidak konsisten. Kita bilang demokrasi, karena pemerintah demokrasi yang benar ya, itu pemerintah demokrasi yang sesungguhnya itu, yang bukan menjadikan demokrasi sebagai kedok aja, itu memandang kritik dan demokrasi itu sebagai partisipasi publik dalam mengawal terwujudnya kebijakan pro rakyat. Sebaliknya, rezim yang otoriter tapi kedoknya demokrasi itu melihat kritik dan demonstrasi itu sebagai musuh, kemudian yang harus diberantas, diperangi, sehingga seluruh instrumen keamanan, hukum, bahkan intelijen itu dikerahkan untuk menghabisi rakyat sendiri. Ini menurut saya hal yang sangat ironis dan tidak boleh terjadi ke depan lagi, dan ini jadi koreksi kita semua juga. Kemudian keberadaan kanal-kanal demokrasi yang nyata itu adalah satu syarat mutlak terwujudnya keadilan yang hakiki di negara yang mengaku demokrasi. Kecuali kita sudah state bahwa oke, kita tutup demokrasi, kita negara otoriter. Ya sudah, gitu. Artinya konsistensi itulah yang menurut saya yang sangat penting, yang menjadi PR kita semua. Ya konsisten, bilang pro kepada rakyat, tapi ternyata tidak. Itu gak konsisten gitu loh. Dari hal yang terkecil aja udah gak konsisten, maka kita harus ingatkan itu terus. Kemudian juga jangan lupa juga bahwa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang bagian dari demokrasi itu sendiri. Kita mengingatkan, kemudian jangan lupa teman-teman juga, saudara-saudara saya senior, kita di sini juga mengingatkan para ulama, para aktivis, para habaib, kiai, tokoh-tokoh agama, bahwa harta yang ini saya mengutip kata ulama, saya baca namanya Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, yang beliau saat ini mendekam di penjara di Saudi karena kritis, karena memang beliau beliau mengatakan bahwa harta yang didapat dari seorang alim atau ulama karena diam terhadap kebenaran atau karena menyuarakan kebatilan, dosanya jauh lebih besar dibandingkan riba dan judi. Kenapa? Karena riba dan judi mengejar dunia dengan dunia, itu. Dan kalau tadi yang pertama, alim yang tadi yang menolak kebenaran tadi, yang mengabaikan, itu mengejar dunia dengan agama. Itu kata beliau. Nah, maksud saya, kita mengingatkan. Justru kita di sini bukan cuma mengingatkan pemerintahan rezim ini, tapi kita mengingatkan teman-teman kita semua untuk konsisten. Seperti Pak Edi Mulyadi, Ustaz Zedi Mali, luar biasa kan? Nggak kapok-kapok. Gitu. Maksud saya, ini yang patut kita contoh. Di sini yang paling berpengalaman beliau sepertinya. Jadi menurut saya menyandur kepada beliau aja. Nah, kemudian terakhir saya mau sampaikan bahwa beberapa kitab saya baca, saya bukan ahli agama, tapi saya suka baca. Ad-Daudi, Imam Nawawi, kemudian Muhammad Nuh di kitab Afadul Al-Thoriq, dalam menghadapi penguasa yang jahat itu, kalau baik kita dukung. Dalam menghadapi penguasa, kalau baik kita dukung.
Tapi kalau jahat, pertama kita lengserkan. Kalau mampu dan tidak menimbulkan fitnah, yang kedua sabar dengan tetap ingkar dengan lisan dan hati. Jadi nggak ada tuh opsi muji, jadi jongosnya nggak ada. Jadi saya mengingatkan para ulama habaib, saya di sini al-fakir, cuma saya mengingatkan karena kita saling mengingatkan, tugas kita memang seperti itu. Karena memang kami di sini diajarkan bahwa kebenaran itu tidak akan hinggap kepada orang-orang yang mendiamkan. Jadi kalau kita tahu benar, kita harus sampaikan, kita laksanakan dengan konsisten. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah nama-nama ada Bang Jadi Pitung, ada Gus Ali Timur, ada Gus Abbas yang dari Jateng. Juga tentu saja tokoh-tokoh yang ada di sini ada Bang Muslim Arbi dari Gerakan Perubahan atau Garpu, ada Profesor Iwan Jamaluddin. Iya, ada Bang Asri Usman, ya, wartawan senior, ya, dulu di BBC London, ya. Kemudian juga ada Dr. Andes Aryadi MSI, ada Pak Sutoyo Abadi. Nah, ini tulisannya sering muncul nih, Pak Toyo. Beliau dari Kami Jateng. Sekretaris Kami Jateng. Tulisannya merah putih ya, forum merah putih. Ya, forum kajian merah putih. Kemudian ada Ustadz Yusuf Muhammad Marta, sampai hari ini mungkin berhalangan karena beliau kemarin ada agenda rapat berbarengan. Ada Biar Hussein, ada Ustadz Eka Jaya, ada Abdul Qadir Aka, ada MN Lampong, ya, Muhammad Nur Lampong. Ini kawan kita juga aktivis. Bahkan ada Ustadz Muhammad Al-Khotot, kemudian ada Bang Rizal Fadila. Ada dua mudrik ya di Solo. Mudrik, ya, Mudrik Setiawan Malkanzang itu, ya, aktivis Mega Bintang, dan Abi Mudrik kami menyebutnya, ya, Mudrik Al-Hanan gitu, dari Solo gitu. Tentu juga ada Ustadz Bukhari Muslim. Tadi info ke saya Ustadz Bukhari Muslim macet katanya, nggak tahu ini udah nyampe, ada acara lain dulu gitu. Terus juga ada Ustadz Alfian Tanjung, Purwantoro. Nah, ada Prof. Gidi Pratikto gitu. Cuman kita tulis tanpa gelar semuanya gitu. Ada juga Bang Isma, Bang Aziz, Bang Egi, dan yang lain-lainnya. Tapi intinya banyak tokoh, ada 138, dan ini sudah confirm, ya. Jadi tidak sekedar catut, ya, karena kami hanya mencatat yang sudah menyetujui melalui WhatsApp yang dikirim gitu. Baik, akan kita bacakan, dan terakhir ini nanti kita bacakan setelah kita tutup. Kami mohon seluruh audiens itu berdiri, nanti saya membacakan, cukup menyimak bareng-bareng. Baik, mari kita berdiri. Yes. Baik. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi bersama. Sebentar. Deklarasi bersama advokat, aktivis ulama, dan elemen masyarakat sipil, civil society tentang mendudukan sikap kritis dan korektif pada kekuasaan Prabowo Gibran. Statement Capres terpilih Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia tidak bisa dibendung kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama, dan ungkapannya yang tidak mau diajak kerjasama jangan mengganggu, menimbulkan spekulasi negatif di mata publik. Apalagi sebelumnya Menko Maritim dan Investasi Saudara Luhut Bin Sarpanjaitan juga mewanti-wanti Prabowo jangan bawa orang toksik di pemerintahan. Ungkapan jangan ganggu dan jangan bawa orang toksik ke pemerintahan adalah dua diksi yang bisa berkonotasi negatif. Apalagi Prabowo Subianto memiliki latar sejarah dugaan terlibat pelanggaran HAM berat, dikhawatirkan dapat membawa karakter diktator dan represif dalam mengelola pemerintahannya. Berkenaan dengan hal itu, kami advokat, aktivis, ulama, dan segenap elemen masyarakat sipil menyampaikan sikap sebagai berikut. Pertama, dalam mengelola pemerintahan, kedudukan berkoalisi maupun beroposisi adalah pilihan politik yang sejalan dengan konstitusi. Parpol memiliki kewenangan otoritatif untuk bergabung di pemerintahan atau tetap menjalankan fungsi checks and balance di parlemen sebagai parpol oposisi. Kedudukan beroposisi bukanlah mengganggu pemerintahan, sebagaimana berhimpun dalam koalisi tidak dapat dianggap bekerja sama membangun bangsa jika motifnya semata hanya untuk berebut kursi menteri kabinet dan berbagi kue kekuasaan. Bahkan sejatinya, parlemen adalah lembaga kontrol kekuasaan eksekutif yang idealnya bersikap oposisi terhadap pemerintah. Rakyat yang mengambil peran kritis dan korektif di luar parlemen
juga tidak dapat dianggap sebagai pengganggu kinerja pemerintahan, meskipun memiliki persepsi, pandangan, pikiran dan pendapat yang berbeda dengan penyelenggara pemerintahan. Kedua, Indonesia saat ini berada dalam cengkeraman ideologi kapitalisme yang merampok kekayaan negeri ini dan menjajah di segala dimensi kehidupan. Karena itu corak kekuasaan yang akan diselenggarakan disinyalir akan melanjutkan pelayanan pada kepentingan para pemodal, para oligarki asing dan asing yang mengabaikan kepentingan rakyat. Ketiga, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat telah dijamin oleh konstitusi, baik pendapat yang disampaikan sejalan dengan kebijakan pemerintah maupun berseberangan dengan pemerintah. Pemerintah tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, dengan meminjam otoritas aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi kemerdekaan berpendapat yang dijamin konstitusi dengan dalih menyebarkan berita hoax, menyebarkan pemusuhan dan kebencian berbasis sara, melakukan pencemaran atau tuduhan berbuat makar, serta sederet dalih klasik lainnya sebagaimana masif terjadi di era rejim Jokowi untuk membungkam hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat. Keempat, kami menegaskan bukan bagian dari partai politik yang mengambil peran oposisi di parlemen. Namun demikian, kami meneguhkan sikap kritis dan korektif pada pemerintahan melalui hak konstitusional kemerdekaan menyampaikan pendapat di hadapan publik melalui berbagai sarana dan prasarana yang tersedia, baik secara lisan maupun tulisan. Sikap kritis dan korektif yang kami ambil adalah bagian dari upaya kami untuk terlibat dalam partisipasi bernegara agar tujuan pemerintah tetap berada di jalur konstitusi. Demikian pernyataan bersama disampaikan. Jakarta, 18 Mei 2024. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.